Hmm. Saya penasaran dengan titik kumpul. Ya, Kira-kira sejarah titik kumpul itu gimana sebenarnya? ya ini perjalanan cukup panjang sebetulnya dari kalau terhitung dari 2012 ada embrio-embrio yang membuat catatan akhirnya di tahun 2022 menjadi sepertinya ini ya kita lakukan. Jadi ada semacam belajar masalah dan pergerakan di 2015 itu ada hal bagus, ada yang kurang bagus, ya semacam indikator yang mesti kita terjemahkan lagi gitu. Nah baru di 2022 ada rekan saya, sahabat saya Denny waktu itu kebetulan baru diangkat di salah satu unit musik. Pertanyaan sederhana, Jack nanya, kenapa di Bandung begitu banyak unit musik gitu? Setelah ada anu A, ada B, ada C, ada D. Saya bilang ini akan terus berlanjut ketika aspirasi generasi yang di bawah tidak berada di unit-unit ini. Jadi harus bagaimana? Ya tidak harus bagaimana, ini mah bakal begini aja terus gitu. Ya satu tapi dari perjalanan 2015 itu ada satu titik waktu itu ada kegiatan 7 titik namanya. Di satu titik itu ternyata Bandung bisa kumpul teman-teman musisi dari berbagai lintas genre, hampir 1.000 musisi. Nah dari satu kejadian itu saya secara pribadi, nah Bandung itu bisa melakukan hal yang sama gitu. Kalau kalau beberapa senior bilang tidak bisa disatukan guyup seperti kota lain, mungkin ke daerah Jogja atau dan sekitarnya, Bandung saya pikir bisa dengan cara yang memang berbeda. Nah akhirnya dari kejadian itu kita memulai jemput bola di tempat yang memang tidak semestinya di studio. Kita bisa diambil di sanggar, di bengkel, tiba-tiba di kebun, tiba-tiba di taman rumah orang, di teras gitu ya. Hanya sekedar ngejam. Waktu itu kita mulai dengan kajian musik sting. Di hari Rabu, kita pilih hari Rabu karena di hari Rabu itu kita nggak ada, weekday itu cenderung musisi itu nggak ada kerjaan. Jadi mengungkapkan hari Rabu untuk bersilaturahmi ke teman-teman lain yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya ya, oleh si perintis pertama ini. Perintis pertama itu ada saya, ada Denny, ada Kang Adul, ada Ruli, ada Arif, ada Eik, ada Fikri, kemudian almarhum Boyke. Nah dari perjalanan ini bikinlah kajian-kajian musik yang akhirnya di episode-episode yang di awal orang-orang sanksi, yang kemudian di episode udah kepala tiga, orang mulai memberikan apresiasi gitu, dan yang akhirnya banyak teman-teman juga ingin terlibat ambil peran bagaimana Tikpul berjalan dengan cara bahu membahu dari setiap orang yang ambil peran. Nah poinnya itu sebetulnya waktu di awal tuh kita punya DNA yang bisa kita lakukan dengan cara hal yang tidak selalu harus bicara tentang uang. Bagaimana kegiatan itu bisa berjalan dengan udunan-udunan dan bisa jalan dengan tenaga pikiran. Dan alhamdulillah karena konsisten setiap Rabu akhirnya kita bisa berjalan didukung oleh teman-teman yang bukan hanya musisi tapi dari teman-teman akademisi, para pengusaha, para komunitas, para pemerintah ya hari ini kita berada di sini gitu ya. Kemudian juga pengusaha gitu. Ini kan jadi salah satu modal kita untuk membangun hal yang dikerjasamakan walaupun mungkin tidak harus menjadi melakukan hal yang besar dulu tapi silaturahmi ini yang kita lakukan gitu. Jadi menjadi Tikful sama perjalanan 9 bulan di awal, kemudian setahun, 2 tahun, itu kita mengambil hal yang tidak direncanakan gitu. Karena semua berangkat dari obrolan-obrolan, saling dukung, saling berikan saran dan ide gitu. Kenapa musik? Ya, karena kita awalnya memang pemain band semuanya gitu ya. Kalau mau jika pemain catur kayak dia teuing. Dia ngaruh pemain catur atau pingpong. Hah? Pada akhirnya mereka jadi gabung juga gitu ya setelah kita bicara musik. Jadi memang musik tuh menurut saya lebih lebih fleksibel, bukan berarti yang lain enggak. Orang semua senang musik, orang yang nggak bisa musik bisa nikmati musik. Untuk beberapa hal tertentu, ya ini yang menarik. Justru di Tikpul waktu
dari berbagai genre musik ini bisa ngumpul, bisa ikut terlibat. Ini salah satu yang buat Tikpul juga merasa apa ya, dengan nama Tikpul ini kita tidak memberikan barrier apapun tentang musik dipunya oleh satu kelompok gitu. Jadi ini menjadi sangat fleksibel. Jadi orang bukan musik dia bisa masuk tadi yang disebutkan. Akhirnya yang mulainya dari musik aja bicara tentang sastra ada di situ, bicara tentang film ada di situ, bicara tentang rupa ada di situ, bicara tentang tari ada di situ, sampai ke makeup artistik, lighting bisa banyak hal yang kita bicarakan di situ. Ya, mimpi besar kita punya produk yang memang berbeda ya, justru mungkin lebih kolosal gitu ya. Artinya kolosal itu biasanya ya, setelah perjalanan silaturahmi dengan berbagai genre ini bisa bertemu banyak orang, tampaknya kita juga bisa mempersatukan dalam satu karya gitu, yang sangat mungkin kita berjibaku dengan gagasan ide dari berbagai genre tadi, berbagai tidak ada batasan usia gitu, siapapun bisa gitu. Itu aja.